indah kita ada dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan bisa menyembah Tuhan. Ada tempat yang lebih indah selain kita ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah sumber dari kekuatan kita. Saudaraku, saya akan berbicara pagi ini yaitu tentang firman-Mu itu adalah makananku. Minggu yang lalu saya menyampaikan satu tema yaitu untuk kita menemukan anugerah pertolongan kita atau to find grace to help. Minggu lalu saya banyak berbicara bahwa kalau kunci untuk kita bisa mengalami satu kemenangan dalam hidup ini bukan tergantung kepada apa yang kita miliki atau hal-hal yang kita miliki, tetapi sangat ditentukan oleh siapa yang kita miliki, who we have, dan kita tahu siapa diri kita. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan itu bagaimana kita menemukan kunci untuk kita bisa hidup dalam kemenangan. Nah, saya akan berbicara yaitu tentang bahwa firman-Mu itu adalah makananku. Nah, saja saudara sekali lagi boleh berdiri sambil ambil Alkitab saudara, kita deklarasikan firman Tuhan. Saudaraku, mengucapkan firman, mendeklarasikan firman itu adalah sangat penting dan ada dampak yang besar dalam kehidupan kita. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa setan itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Kita deklarasikan firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat melakukan. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat melakukan. Hari ini saya mendengar firman Tuhan. Hari ini saya mendengar firman Tuhan. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya menerima firman Allah. Hati saya menerima firman Allah. Firman Allah hidup. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Firman Allah tidak berubah. Saya mengharapkan perkara yang besar hari ini. Saya percaya perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam hidup saya. Perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup saya. Dan saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama Saya lagi. tidak akan pernah sama Saya lagi. tidak akan pernah sama lagi. Amen. Amen. Ya, silakan kembali saudaraku. Coba sebelum saudara duduk, saudara katakan sebelah kanan sebelah kiri. Saya bangga duduk dengan Anda karena Anda orang yang disertai Tuhan. Ya. Coba katakan sekali lagi dengan keras. Saya bangga karena duduk dengan Anda karena Anda orang yang disertai Tuhan. Ya. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lukas pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca yang ganjil, saudara bersama-sama ayat yang genap. Di Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul berikutnya adalah pencobaan di padang gurun. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2, kita bersama-sama 2, 3. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yang dikatakan di situ, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dalam ayat yang lain, dalam Matius pasal yang keempat, dikatakan begini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan berbicara pagi ini yaitu tentang bahwa firman-Mu itu adalah makananku. Nah, saudaraku, di dalam perjalanan rohani kita, dalam mengikuti Tuhan, atau dalam melayani Tuhan,
itu ada 3 tes yang kita harus pas dalam hidup ini, yang kita harus lulus, kita harus lewati. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal yang keempat di sini, ada tes, ada 3 bentuk tes yang sebenarnya setan lakukan kepada manusia. Kalau di sini tidak dilakukan pada Yesus, itu sebenarnya juga operasi yang sama, modus operandi yang sama yang selalu dilakukan oleh setan. Yaitu 3 tes yang kita harus pas. Yaitu yang pertama itu adalah tes dalam hal appetite. Coba katakan appetite. Yang kedua itu adalah honor. Yang ketiga itu adalah power. Jadi appetite, honor, sama power. Jadi kalau saya lihat 3 hal ini. Nah, ujian yang pertama itu ada appetite atau keinginan atau nafsu. Jadi di sini di tesnya itu adalah nafsu makan. Sebenarnya bukan hanya nafsu makan, tapi nafsu seks juga. Jadi kalau kita banyak orang gagal di sini, kalah di appetite atau masalah kalah dengan makan dan seks. Nah, banyak orang yang jatuh dalam hal ini. Dulu saudaraku saya kalau banyak dulu di Indonesia khususnya saudaraku, dan bahkan itu masuk dalam gereja-gereja, mereka menanamkan satu statement gitu, dikatakan bahwa gemuk itu identik dengan prosper, ya. Diidentikan dengan prosper. Jadi kalau orang gemuk itu equal sama dengan prosper. Karena itu orang mau kelihatan gemuk sebab kelihatan makmur. Ya. Tapi sekarang saudara, pada dekade sekarang, gemuk itu nggak identik dengan prosper, tapi gemuk itu identik dengan unhealthy. Nah, itu, saudaraku, banyak orang saudaraku kalah dalam masalah appetite ini. Jadi kalau kita perlu pas di sini, saudara. Nah, bahkan banyak juga hamba Tuhan yang kalah dalam hal ini. Ada seorang hamba Tuhan di Jakarta yang terkenal, Pak Niko, sekarang memberikan satu law gitu, satu hukum gitu. Hamba Tuhan nggak boleh perutnya menonjol. Ya. Bukan hamil saudara, tapi perutnya nonjol. Karena orang itu perutnya nonjol kan sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama karena orang Jawa bilang nyonyo, tahu nyonyo itu agak-agak rakus begitu saudara. Yang kedua itu ya nggak pernah berpuasa ya. Yang ketiga nggak pernah melatih badannya. Maafkan saya kalau Anda tersinggung, tapi saya mengasihi saudara, saya mau saudara sehat, umur panjang dan efektif hidup. Nah saudaraku, ujian yang pertama itu adalah masalah appetite. Jadi masalah nafsu. Nah saudaraku, Yesus berkata, waktu setan ini berkata kepada Yesus, waktu Yesus dikatakan dia dibawa oleh roh ke padang gurun, jadi sana berpuasa 40 hari. Dan waktu dia sedang dalam keadaan yang lapar, setan datang dan dia berkata, biarlah kamu, karena kalau kamu itu anak Allah, buat batu ini menjadi roti. Dan Yesus berkata, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Mungkin kita lihat saja, saya bandingkan dalam Matius pasal yang keempat, ini lebih jelas di sana, Matius pasal 4. Matius pasal yang keempat, dikatakan demikian ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ini lebih lengkap, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dikatakan di situ, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi waktu Yesus berbicara manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Yesus sedang berbicara tentang manusia yang rohani. Jadi di sini Yesus sedang berbicara tentang manusia rohani. Jadi ada 2 manusia dalam diri kita. Yang pertama yang disebut dengan manusia lahiriah atau manusia jasmani. Yang kedua yaitu manusia rohani atau manusia batiniah. Coba saya tunjukkan satu ayat, sudah bisa saya tolong saudara. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Di sini Paulus menunjukkan tentang manusia lahiriah dengan manusia batiniah.
Saya bacakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi di situ ada manusia batiniah dan ada manusia lahiriah. Nah, waktu Yesus berbicara manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus sedang berbicara mengarah kepada manusia batiniah atau manusia rohani. Jadi ada manusia lahiriah atau manusia jasmani, ada manusia rohaniah atau manusia batiniah ini. Nah, manusia lahiriah itu adalah manusia yang kelihatan ini. Jadi kalau sudah lihat saya yang dipakai jas, dasi bagus, ini adalah apa? Manusia jasmani. Kalau di dalam Paulus menyebutnya, coba kita lihat dalam sebenarnya dalam bahasa Inggris, tidak boleh minta tolong deh. Dalam bahasa Inggris, di situ lebih jelas. Dikatakan di situ pakai outward man dengan apa? Inward man. Jadi manusia batiniah itu disebut sebagai inward man. Kalau manusia jasmani atau manusia lahiriah atau ya manusia lahiriah ini disebut sebagai apa? Outward man. Jadi manusia lahiriah atau manusia jasmani itu adalah manusia yang kelihatan ini. Jadi manusia yang tubuh ini. Dan manusia jasmani ini adalah manusia yang berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Jadi manusia jasmani ini berinteraksinya dengan dunia yang kelihatan. Dan ini didrive oleh panca indera. Oleh panca indera kita. Dan manusia jasmani ini ya jelas sudah tahu bahwa manusia jasmani ini manusia yang lahir dari apa? Papa mama kita. Gen atau DNA-nya orang tua kita. Itu manusia apa? Jasmani. Nah, sedangkan manusia rohani, nanti saya sedikit bahas saudara tentang hal ini, saya bawa saudara sebentar. Manusia batiniah atau manusia rohani itu adalah manusia yang nggak kelihatan atau inward man. Jadi manusia yang ada di dalam tubuh yang kelihatan ini. Jadi di dalam diri kita. Itu ada yang disebut dengan apa? Manusia rohani atau manusia batiniah atau inward man. Dan manusia rohani ini yang tidak kelihatan, yang ada dalam tubuh yang kelihatan, yang adalah rumah ini, itu adalah manusia yang berinteraksi dengan dunia yang nggak kelihatan, atau dengan area roh atau spiritual area. Jadi itu adalah interaksi. Dan manusia roh ini dia tidak di-drive dengan panca indera, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu dalam Roma pasal 8 dikatakan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi bukan panca indera yang drive, tapi Roh Kudus yang pimpin. Itu manusia roh kita. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang apa manusia ini. Dan manusia roh ini, saudaraku, itu bukan lahir dari orang tua kita. Manusia roh ini bukan dia bukan lahir dari orang tua kita, tapi lahir dari Allah. Dalam Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu lahir dari Allah. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru, saudara dilahirkan oleh Allah. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 dikatakan, kamu dilahirkan bukan dari barang yang fana, tapi kamu dilahirkan dengan benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Jadi ketika saudara percaya Yesus, firman dan Roh Kudus itu membentuk saudara, melahirkan saudara menjadi manusia yang baru atau manusia roh yang tinggal dalam tubuh yang kelihatan ini. Jadi manusia roh atau manusia manusia batiniah yang Paulus sebut itu, manusia yang ada di dalam tubuh yang kelihatan ini, itu adalah manusia yang bukan lahir dari papa mama, tapi lahir dari Allah. Jadi genealoginya, DNA-nya bukan orang tua kita, tapi kita adalah genealoginya Tuhan. Karena itu disebut sebagai anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan sebutan, tapi anak Allah itu adalah benar-benar bahwa kita ini memang lahir dari Allah. Itu adalah manusia roh kita. Jadi di dalam diri kita itu ada manusia
lahiriah atau manusia jasmani, dan ada manusia batiniah atau manusia roh. Itu ada di dalam tubuh kita ini. Nah, Yesus tadi berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia rohani kita itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita bisa bertahan, atau saya katakan, kita bisa tahan uji dalam hidup ini. Kita bisa berkemenangan dalam dunia ini, kalau manusia batiniah kita ini, manusia rohani kita ini, lebih kuat atau lebih dominan dari manusia lahiriah kita. Jadi saudara bisa tahan uji, saudara bisa berkemenangan dalam dunia ini, kalau manusia batiniah saudara, manusia roh saudara, manusia yang tidak kelihatan yang ada dalam tubuh yang kelihatan ini, itu lebih kuat atau lebih dominan, lebih menonjol dari manusia lahiriah kita. Jadi karena itu Yesus berkata, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara bisa tahan uji dan berkemenangan kalau roh saudara lebih kuat. Atau manusia roh saudara itu lebih kuat daripada manusia lahiriah saudara. Nah saudaraku, manusia lahiriah itu, kalau saya katakan saudara, hanya bergerak itu di area yang kelihatan. Dia operasinya atau bergeraknya itu di area yang kelihatan. Karena itu manusia lahiriah ini, dia dibatasi, atau dengan kata lain, hidup terbatas dengan dunia yang kelihatan. Jadi terbatas dengan dunia yang kelihatan. Lalu saya mau masuk lebih dalam lagi. Jadi manusia yang lahiriah itu hidup dalam area yang kelihatan, dan dia hidup dalam area yang nilainya adalah possibility, sesuatu yang memungkinkan saja. Jadi manusia jasmani atau manusia lahiriah ini, dia hanya bergerak di satu area yang saya katakan adalah area yang memungkinkan saja, possibility area. Nah, saya memberikan satu contoh. Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang katakanlah nggak mungkin, satu refleks daripada manusia lahiriah kita itu adalah apa? Nggak percaya. Karena dia hanya hidup di area yang mungkin. Saya memberikan satu contoh, Bapak. Kalau ada mungkin ada seseorang ada cancer gitu dalam tubuhnya. Kalau dikatakan bahwa cancer itu bisa sembuh, percaya cancer bisa sembuh. Tapi karena manusia lahiriah ini beroperasinya hanya pada area yang kelihatan, pada area yang mungkin, maka ketika itu dinyatakan, seringkali responnya adalah tidak percaya. Karena itu ada satu istilah tidak mungkin. Nah, saudaraku, itu manusia lahiriah kita. Nah, sedangkan manusia rohani itu hidup di area yang tidak kelihatan, atau di area yang area roh yang tidak dibatasi dengan alam yang kelihatan. Nah, karena itu manusia rohani biasanya bergerak, itu saya katakan manusia rohani itu bergerak melampaui panca indera. Manusia rohani tidak dibatasi oleh hal-hal yang mungkin, tapi dia hidup melampaui dari hal-hal yang mungkin ini. Atau dengan bahasa lain, dia hidup dalam area yang namanya tidak mungkin. Nah, karena itu kalau kita hidup hanya dengan bergerak dengan manusia lahiriah kita, maka saudara kan nggak bisa, saya katakan, saudara nggak bisa melihat mujizat dalam hidup saudara. Saudaraku, karena itu untuk kita bisa lihat mujizat atau mengalami kemenangan dalam hidup ini, saudara perlu bergerak dalam atau membuat manusia roh saudara itu lebih menonjol dalam hidup saudara. Jadi saya jelaskan satu lagi. Kalau manusia lahiriah itu dikontrol oleh panca indera, tapi manusia batiniah itu tidak dikontrol oleh panca indera. Karena itu manusia roh atau manusia rohani itu, dia sama kata pada saudara, dia tidak hidup berdasarkan fakta. Saudara tahu tidak semua fakta itu kebenaran.
Saya memberikan satu contoh lagi. Kalau ada seseorang mungkin ada tumor dalam tubuhnya. Memang fakta berkata, memang ada tumor. Tapi kebenaran Allah berkata demikian. Dia yang telah menanggung sakit penyakit dan kelemahan kita, dan oleh belu-belunya kita disembuhkan. Saudaraku, fakta berkata ada tumor. Tapi kebenaran berkata, kita sudah sembuh. Saudaraku, tidak semua fakta adalah kebenaran. Tapi semua kebenaran adalah fakta. Kalau manusia jasmani beroperasinya fakta, yang lihat aja ada tumor, sakit, kita lihat mujizat. Tapi ketika kita bergerak masuk dalam satu dimensi yang lain, kita bergerak dengan manusia roh kita yang bergerak, dan kita masuk dalam satu dimensi roh, dan kemudian kita melihat yang tidak dikendalikan oleh panca indera kita, tapi yang kita lihat adalah kebenaran, dan kita percaya bahwa Dia telah menanggung penyakit kita, dan oleh beliau kita telah sembuh. Dan ketika kita percaya itu, maka kebenaran itu akan merubah fakta yang ada. Jadi, saudaraku, manusia jasmani itu sangat terbatas. Tapi manusia rohani itu tidak dibatasi oleh yang kelihatan. Manusia jasmani ketika kita melihat keadaan, dia bisa karena dia hidup dalam hal yang mungkin, hal yang serba mungkin saja. Ketika dia melihat sesuatu yang besar yang tidak mungkin, mulai goyang. Nah, karena itu kunci untuk hidup berkemenangan, saudara. Saudara, manusia roh saudara harus lebih menonjol daripada manusia lahiriah saudara. Jadi Matius pasal 4 ayat 4 dan Lukas pasal 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup oleh karena firman. Karena itu firman itu sangat penting bagi manusia roh kita. Manusia jasmani setiap hari kita kasih makan sampai 3 kali. Ada yang 5 kali. Ada breakfast, ada lunch, ada tea time, ada dinner, ada supper. Jadi orang bisa kasih sampai 5 kali manusia jasmani. Tapi manusia roh kadang-kadang 1 bulan sekali, 1 minggu sekali lumayan. Tapi yang lebih parah lagi 1 tahun 3 kali. Natal, Paskah, kematian. Nah, saudaraku, manusia roh kita itu perlu makan. Jadi itu dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara dan saya perlu firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena itu dalam Mazmur pasal yang pertama, coba kita ke sana. Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan di situ, diberkatilah, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita perlu firman. Yesus berkata manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia roh kita itu perlu firman. Karena itu kita perlu meditasi firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Perkataan merenungkan, kalau saya coba bahas, dari bahasa aslinya kata hagah. Boleh ditampilkan ya? Hagah ini memiliki arti yaitu to study, to imagine, to utter, dengan to roll. Jadi perkataan hagah. Jadi pertama adalah belajar, membayangkan, mengucapkan. Roll ini meraung atau dengan katanya menjerit. Jadi dengan suara yang keras. Jadi saudaraku, kita perlu merenungkan firman. Perkataan merenungkan itu dikatakan di situ adalah belajar. Nah, saudara belajar, kita perlu belajar firman Allah. Dalam belajar firman Tuhan,
memang sangat efektif, saudara. Ketika saudara belajar firman, saudara mengimajinasikan firman itu. Atau dengan bahasa yang kita sering kenal itu apa? Memvisualisasikan firman. Jadi, saudara bayangkan keadaannya saat itu. Dan saudara tahu, visualisasi atau imajinasi itu adalah cara kerjanya manusia roh. Ketika saudara masuk dalam visualisasi, sebenarnya saudara masuk dalam dimensi roh. Dan ketika kita masuk dalam dimensi roh, dan di situ Roh Kudus akan memberikan apa? Iluminasi kepada kita. Jadi, karena itu, aku sudah membaca firman, sangat penting saudara apa? Imajinasi. Karena kalau saudara baca saja, yang saudara gunakan hanya apa? Indera saudara. Tapi ketika saudara visualisasi, saudara sudah masuk kepada indera yang lain. Karena itu orang sebut dengan apa? Indera keenam. Sebab visualisasi itu adalah bahasa roh, bahasa manusia roh kita, atau pola kerjanya manusia roh kita. Jadi ketika sudah visualisasi, sudah masuk dalam dimensi roh, dan saudara tahu ketika sudah masuk dalam dimensi roh, Roh Kudus yang di dalam diri saudara itu akan memberikan iluminasi, memberikan apa? Apa iluminasi itu? Penerangan ya. Kita diterangi. Dan ketika Roh Kudus menerangi kita, maka firman Tuhan jadi apa? Tersinar. Nanti saya akan tunjukkan tentang apa? Revelation atau rema. Nah, saya pun jadi merenungkan itu ada belajar dan juga apa? Imajinasi. Nah, saya tadi saya katakan imajinasi itu adalah apa? Ketika sudah imajinasi atau visualisasi, itu Roh Kudus bisa iluminasi. Karena ada satu ayat dikatakan begini, roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi roh manusia itu adalah tempat di mana Roh Kudus itu memberikan terang atau iluminasi. Karena itu ketika saudara ketika saudara imajinasi atau visualisasi firman, saudara Roh Kudus itu bisa apa? Bisa menerangi. Karena itu kadang-kadang saudaraku, saudara waktu baca firman dan saudara masuk dalam visualisasi, kadang-kadang saudara melihat diri saudara itu ada dalam firman itu. Masuk dalam firman itu. Dan tiba-tiba saudara apa? Air matanya apa? Mengalir. Saya sering saudaraku mengalami waktu baca Alkitab, seakan-akan saya ada dalam peristiwa itu. Dan waktu saya dalam peristiwa itu, tiba-tiba ya, mengalami Tuhan. Nah saudaraku, ini cara kita apa? Membaca dan merenungkan firman. Pelajar, dan yang kedua itu apa? Iluminasi. Imajinasi. Jadi selanjutnya perkataan merenungkan, itu juga apa? Mengucapkan. To utter atau to roar. Jadi mengucapkan dengan apa? Segenap hati, dengan keras. Kenapa saudara itu berfungsi ketika kita mengucapkan firman dengan keras? Itu sangat efektif. Karena ketika saudara mengucapkan dengan suara keras sebenarnya, saudara mau menguasai, mengkontrol manusia jasmani saudara. Ketika saudara mengkontrol manusia jasmani saudara, manusia roh saudara yang muncul, sehingga manusia roh ini yang apa? Menyerap firman yang saudara ucapkan. Saya memberikan satu contoh. Saudara mengucapkan firman begini, banyak. Dia yang telah menanggung penyakit dan kelemahan kita, sehingga oleh beliau-beliaunya kita telah disembuhkan. Saudara mengucapkan dengan ucapan yang biasa. Tapi sangat berbeda ketika saudara mengucapkan dengan segenap hati, saudara memberi suara dengan keras, dan saudara ucapkan. Dia yang telah menanggung penyakit dan kelemahan kita, dan oleh beliau-beliaunya saya telah sembuh. Sangat berbeda dengan dia yang telah menanggung penyakit dan kelemahan kita, dan oleh beliau-beliaunya kita telah sembuh. Tapi ketika saya ucapkan, dia yang telah menanggung penyakit dan kelemahan kita, dan oleh beliau-beliaunya saya telah sembuh. Atau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkan aku dan serumput yang hijau. Sekali aku berjalan dalam lembah kelam aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan besertaku, karena yang tongkat yang menghibur aku. Itu berbeda dengan saudara mengucapkan dengan biasa, dengan mengucapkan dengan suara yang keras. Jadi perkataan meditasi atau meditate atau hagah ini adalah saudara belajar, saudara visualisasi, saudara mengucapkan, bahkan to roar. Memang untuk roar ini di Singapura sulit, saudara. Kalau sudah roar di bawah, wah ada apa ya? Kalau sudah di kampung, sudah bisa pergi ke apa? Sawah itu tengah ucap. Oleh bilang Yesus, saya sudah sembuh. Saya kaya dalam dia. Wah, sudah gak ada orang peduli. Nah, saudara, Mazmur pasal yang pertama dikatakan merenungkan firman siang dan malam. Jadi kita perlu apa? Belajar. Kita perlu imajinasi. Kita perlu mengucapkannya. Saudara, Alkitab ini, kalau saya mau katakan pada saudara, Alkitab ini logos.
Ini perkataan yang tertulis. Dalam Alkitab ini ada apa? Informasi dari Tuhan. Jadi isinya adalah informasi. Dan ketika saudara belajar firman, belajar dari informasi ini, maka yang akan muncul itu adalah knowledge. Dari apa? Informasi muncul apa? Knowledge. Nah, ketika saudara knowledge ini saudara cerna, saudara coba untuk apa? Bongkar knowledge ini. Maka knowledge itu akan bisa memberikan kepada kita apa? Understanding, pengertian. Nah, ketika saudara mengerti, saudaraku, waktu saudara mengerti, disitulah saudara yang saya katakan, firman itu disingkapkan atau dibukakan. Itu yang saya sebut dengan apa? Revelation. Apa itu revelation? Atau pewahyuan. Pewahyuan itu adalah, kalau saya bisa gambarkan begitu, kalau saya bisa gambarkan mungkin, ini kunci mobil. Saudara, ini kunci mobil ada di sini. Dan ini ditutup. Pewahyuan itu adalah sesuatu yang sudah ada, yang dibukakan. Itu berkaitan apa? Revelation. Pewahyuan. Jadi pewahyuan itu adalah satu penyingkapan. Jadi sesuatu yang disingkapkan. Karena itu dalam bahasa Inggris mereka apa? Revelation. Dari apa? Reveal something. Jadi sesuatu yang dibuka, sesuatu yang disingkap. Nah, saudaraku, logos atau perkataan yang tertulis ini, ketika saudara meditate, maka itu akan membawa atau memberikan kepada kita bukan hanya knowledge, tapi juga apa? Understanding. Dan ketika kita dapatkan knowledge dan understanding ini, maka saudara melihat firman itu terbuka. Itu yang saya namakan apa? Revelation. Dan ketika saudara yang revelation inilah, penyingkapan firman inilah yang diperlukan untuk manusia roh saudara. Dan ketika itu firman disingkapkan, saudara lihat, biasanya roh saudara itu kayak apa? Hidup. Jadi hidup. Karena itu kalau saudara baca firman dan firman disungkap, wah, kita seperti apa? Kayak cari singa kembali, saudara. Itu jadi hidup kembali. Jadi kita perlukan apa? Yang namanya pewahyuan. Namanya coba katakan revelation, bahasa Inggris sedikit. Biar kita dari kampung belajar dari ini. Saudara banyak dari kota, tapi ada juga yang dari kampung. Coba cari Inggris sedikit. Nah, saudaraku, kita perlu apa? Pewahyuan ini. Jadi kita perlu apa? Revelation. Revelation inilah yang diperlukan oleh manusia roh kita. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara hasil dari apa? Meditasi firman ini atau ketika pewahyuan itu datang kepada kita. Itu yang pertama itu adalah apa? Kita mendapatkan strength, kekuatan. Dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan begini. Mereka yang kesukaannya itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dikatakan tumbuh subur dan daunnya tidak layu. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan, kalau kita memperoleh pewahyuan, maka seperti pohon yang akarnya itu mencapai sumber air, yang connect dengan Tuhan, dan dikatakan di situ, dia tumbuh dengan suburnya, dan daunnya itu tidak layu. Walaupun ada panas matahari, daunnya itu tidak layu. Coba katakan tidak layu. Tidak lemes. Jadi, daunnya itu tidak layu. Jadi, orang yang akibat daripada satu pewahyuan, itu adalah kita itu jadi apa? Kuat. Jadi stamina rohani kita itu jadi kuat. Kita bisa tahan terhadap ujian atau persoalan yang datang kepada kita. Kalau kita manusia roh kita tidak kita isi, saudara. Dan kita hanya manusia jasmani ini yang kuat, saudara. Biasanya kalau kita ada masalah atau ada pencobaan yang mungkin cukup besar, saudara, kita biasanya lemas. Kalau nggak lemas, ya orang bilang depresi, frustasi, ambil tali, gantung di pohon ciplukan. Tahu pohon ciplukan? Saya nggak tahu, saya orang kota. Itu kalau jasmani kita yang kuat. Tapi kalau manusia roh kita kuat, saudara, waktu kita ada masalah, ada pencobaan, saudara, ada satu keberanian. Saya bilang ini keberanian yang ekstra dalam diri kita, yang buat kita tuh nggak takut. Saya memberikan satu contoh.
Suatu saat waktu Raja Aram, ini ya Raja Aram ya, itu marah dengan Elisa. Karena Elisa ini ngasih tahu Raja Israel strateginya kerajaan Aram. Jadi kerajaan Aram ini marah. Aram ini kalau sekarang itu Libanon atau Damaskus, Libanon. Jadi dia marah dan kemudian dia berkata, dia kirim tentara yang besar untuk kepung perkemahan Elisa. Dan waktu dia kepung perkemahan Elisa, ajudan daripada Elisa ini, dia pergi keluar. Dia lihat ada tentara yang besar yang mengepung perkemahan Elisa ini. Dia ketakutan. Lihat bedanya, saudara. Dia ketakutan, dia lari. Wah, celaka Tuanku, celaka Tuanku. Karena ada tentara yang besar sedang mengepung kita. Sudah tahu apa jawaban daripada Elisa? Dia punya firman. Dia berkata begini, yang menyertai kita lebih banyak mereka. Dia tahu Tuhan beserta kita. Dikatakan, mereka Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Dia tahu dia punya firman. Dan dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Saudaraku, keberanian itu bukan keberanian yang dibuat. Tapi karena firman yang ada di dalam diri. Jadi firman itu membuat kita kuat. Stamina rohani kita kuat. Ini keberanian yang ekstra. Dan kita sudah lihat dalam cerita itu, dalam raja-raja itu. Dan betul saudaraku, waktu dia berkata perkemahan yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka, bujang ini nggak ngeh, saudara. Kemudian Elisa berdoa supaya matanya dibuka. Dan ketika dibuka dia melihat ada kereta berapi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling Elisa. Nah, saudaraku, keberanian ini datang karena firman di dalam kita. Saya pernah mengalami suatu saat, waktu kami penginjilan pertama kali, saya naik bus, itu ada di daerah Flores, Mamere, daerah Mamere. Mamere itu orang terkenal jalannya seperti Supermi, mereka bilang Supermi. Nah, suatu saat, saudaraku, waktu saya naik bus, saya duduk di belakang. Bus ini naik tanjakan yang cukup tinggi. Waktu di ketinggian itu, dia enggak kuat naik, dia robah dia punya gear. Gigi. Bahasa Indonesia gigi. Dia robah giginya, giginya itu enggak berfungsi. Jadi blong. Blong di bus itu turun, saudara, dari ketinggian itu turun mundur. Kalau turun maju mungkin masih kayak Jakarta turun maju saja kecelakaan. Ini turun mundur. Jadi dari ketinggian itu turun. Dan waktu itu, saudaraku, saya ketidur. Saya tidak tahu itu tapi yang saya terbangun kenapa? Orang yang di dalam bus itu sama teriak. Dia sama teriak ketakutan. Maksudnya teriak, saya terbangun. Saya lihat bus itu meluncur, dan saya lihat bahwa itu jurang. Waktu itu spontanitas itu dalam hati saya. Waktu itu nggak ada seperti nggak ada takut mati sama sekali. Itu keberanian memang dari Tuhan, karena waktu saya menginjil. Saya menginjil dan kalau mati langsung masuk surga. jadi itu ada satu ada ketakutan sama dia. Waktu saya melihat bus itu meluncur, saya dari roh saja itu yang dikatakan kita tidak tahu caranya berdoa, tapi roh menolong kita untuk berdoa. Saya hanya menyebut Yesus. Jadi waktu saya panggil Yesus, saudaraku, seperti ada satu tangan begitu yang dengan cepat, dengan sigapnya, waktu sampai pada langga itu, yang bawahnya itu jurang. Jadi seperti ada tangan dengan dia membanting setirnya, ini masuk dan tersangkut dengan pohon-pohon. Dan saudara, kami semua selamat. Karena kita tahu, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Sebab Tuhan beserta kita. Dan orang yang ada firman, itu tidak takut. Tapi bukan takut yang dibuat, tapi memang firman yang memberi kita kekuatan. Jadi yang pertama, saudaraku, itu kita dapat strength, kekuatan. Jadi memperoleh kekuatan. Dalam Amsal pasal 24 dikatakan demikian. Orang yang tawar hati pada waktu terjadi boleh dibuka. Tawar hati ketika kita mengalami masalah, dikatakan kecillah kekuatannya. Amsal pasal yang ke-24. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kecil kekuatan kita, atau benar lain nggak ada kekuatan, lemes, kalah. Nah, saudaraku, kalau firman ada dalam diri kita akan kuat. Saya memberikan contoh yang lain. So, kalau firman itu ada dalam diri kita, saya sedikit cerita.
Saya 9 tahun saya di Timur-Timur. Itu sebelum Timur-Timur merdeka. Waktu sebelum Timur-Timur merdeka sudah tahu bahwa orang Indonesia itu sangat nggak disukai ada di apa? Di Timur-Timur. Jadi Timur-Timur itu jadi pertama orang Indonesia nggak disukai. Dan terjadi kerusuhan itu hampir kalau saya bilang itu tiap minggu. Kalau sudah lihat orang ditembak, sudah pernah lihat orang ditembak, saya melihat. Jadi orang ditembak, dikejar dengan cara ditembak itu saya melihat. Di Timur-Timur kerusuhan hampir hari-hari. Rumah dilempari batu, kalau di sini kan nggak ada. Rumah dilempari batu itu biasa. Jadi saya tinggal di daerah Santa Cruz, sudah pernah dengar peristiwa Santa Cruz yang apa penembakan yang massal itu. Saya tinggal dekat situ, kira-kira 500 meter di belakangnya Audien setahu. Dan nggak pernah ke sana, bayangkan saja. Saya tinggal di sana itu hampir hari-hari itu dilempari batu. Kan tahu orang Indonesia di sana. Tapi waktu saya tinggal di sana, saudara, saya mau katakan saudara, saya nggak ada ketakutan. Karena saya tahu Tuhan beserta saya. Suatu ketika satu hari saya ada doa malam, itu pulang kira-kira jam 1. Tempat kami dengan rumah itu kira-kira ya 900-an meter, jadi saya jalan kaki. Waktu saya jalan kaki dengan beberapa orang, itu ada sekelompok orang muda, badannya besar-besar, pakai tato-tato begitu. Dia itu mendekati kami, dan waktu itu saya nggak melihat. Tapi ada beberapa anak muda itu mau pukul saya. Mau mukul gitu. Dan waktu dia mau pukul itu, tiba-tiba tangannya ditarik lagi. Yang ada di sebelah saya itu namanya itu Pak Budiono, itu seorang notaris sekarang di Jakarta di Tamara Hotel. Dia pegang notarisnya Tamara Hotel. Bukan Tamara Hotel, Tamara Bank. Nah dia di sebelah saya, dia melihat begini. Dia melihat tangan itu, dia tiba-tiba ditarik. Terus kemudian yang beberapa muda dia melihat saya, dia bilang, "Selamat malam Pak." Terus yang sebelah saya itu berkata begini, "Hari, betul-betul malaikat Tuhan yang pegang tangannya orang itu." Dia melihat tangan itu sudah apa? Tapi tiba-tiba ditarik kembali. Dan itu sama kan para saudara, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Sudah nggak kelihatan dengan mata saudara, tapi lihat. Dan pernah suatu saat saya ngajak ada kebaktian di lapangan begitu di Pulau Rote, sudah tahu Rote? Rote itu banyak orang yang pakai magic, guna-guna. Dia selalu sering coba tes hamba Tuhan yang ke sana. Waktu saya kebaktian di lapangan begitu, saya berkhotbah. Saya biasanya kalau khotbah KKR sering khotbah tentang apa? Darah Yesus. Karena ketika saya darah Yesus selalu lihat mujizat. Nah, waktu saya bicara itu, ada seorang ibu berkata begini, ada selaput putih yang bersinar itu membungkus saya. Dan dia melihat itu nggak bisa ditembus oleh macam-macam itu nggak bisa nembus. Waktu saya dengar itu, saya tahu, saya nggak shock. Kayak saya tahu bahwa perlindungan Tuhan itu real. Nah, saudaraku, kalau kita punya firman, kita ada apa? Kekuatan. Kita ada apa? Keberanian. Waktu Yosafat menghadapi masalah, dikepung oleh tentara dari Amon dengan Moab, bahkan dari Meuni. Waktu dia dikepung, ya sempat saudaraku sebagai seorang yang dikatakan kekuatannya Amon Moab itu jauh lebih besar, dia juga sempat takut. Tapi ketika dia dalam ketakutannya, ada firman yang diucapkan oleh seorang nabi. Dia berkata, "Jangan takut, karena yang berperang bagi kamu itu adalah Tuhan." Ketika firman disampaikan, kekuatan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, yang pertama, ketika saudara merenungkan firman dan saudara mendapat satu penyingkapan, roh saudara itu jadi kuat. Kita akan beroleh kekuatan. Dan ada satu keberanian yang suci, yang kita itu bisa berani untuk face masalah kita. Nah kadang-kadang kita kan nggak ada keberanian, kecil hati, tawar hati, takut. Nah karena itu kita seringkali akhirnya nggak lihat solusi yang sebenarnya ada di depan kita. Nah jadi pertama adalah strength. Yang kedua, yang sering saya bicara, masuk ketiga dan yang kedua itu yang kita dapatkan adalah faith. Iman itu timbul, dikatakan iman itu datang dari pendengaran. Boleh dibukakan yang ada deh. Dalam bahasa Inggrisnya dia Roma pasal 10 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia begini, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu datang dari pendengaran. Nah, perkataan pendengaran dalam bahasa Inggrisnya, dia memakai kata, boleh bahasa Inggrisnya? Dalam bahasa Inggris perkataan pendengaran dikatakan faith by, di situ pakai kata apa? Hearing. Coba katakan, hearing.
Saya nggak perlakuan saudara seperti anak SMP, tapi saya mau saudara untuk mengucapkan itu. Jadi apa hearing? Bukan pakai apa? Heard. Kalau heard itu apa? Past ya, past tense. Tapi ini hearing. Hearing itu adalah present continuous. Jadi iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Bukan sekali mendengar, tapi mendengar, 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 mendengar. Karena itu dalam Mazmur pasal 1 ini merenungkan firman Tuhan apa? Siang dan malam. Nah kadang-kadang kita perlu apa? Memperkatakan terus-menerus, mendengar terus-menerus. Baru iman itu bisa apa? Masuk dalam apa? Roh kita. Jadi kita perlu mendengar. Nah perkataan firman Kristus itu dalam bahasa asli ya, kata rema. Rema itu adalah spoken word atau firman yang diucapkan. Jadi Tuhan berbicara ke dalam roh saudara. Atau saya sebutnya dengan apa? Pewahyuan ini. Jadi iman datang dari mendengar, dan mendengar itu akan memberikan kepada kita rema atau penyingkapan atau pewahyuan ini. Jadi iman itu datang dengan bahasa gampangnya datang dari rema, dari pewahyuan. Jadi ketika sudah meditasi firman dibukakan, maka yang muncul adalah iman saudara. Dan saudara mau katakan iman ini luar biasa. Iman ini, saudaraku, itu yang kita perlukan dalam apa? Hidup ini. Yesus berkata begini, kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu berkata kepada gunung itu beranjaklah, maka itu akan beranjak. Jadi iman ini yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dalam iman ini yang bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi apa yang tidak mungkin, itu bisa mungkin karena apa? Iman kita. Jadi iman ini yang kita perlukan dalam apa? Kehidupan ini. Jadi iman ini yang bisa, saya katakan apa yang tidak mungkin, itu bisa jadi apa? Mungkin. Kalau sudah membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11, tentang apa dampak daripada iman, hasil daripada iman, yang membahas tentang iman yang satu kitab itu yang memang jelas itu adalah Ibrani pasal 11. Kalau saya lihat di sana dalam Alkitab, karena iman, dikatakan laut merah itu terbelah. Jadi pintu yang tertutup pun itu bisa terbuka karena apa? Iman. Terus dikatakan karena iman dikatakan singa itu, mulut singa itu tertutup. Waktu Daniel dimasukkan ke mulut singa itu jadi apa? Jadi kucing. Jadi apa namanya? Musuh itu bisa tertutup. Mulutnya juga tertutup. Nah, dikatakan juga itu kalau saya baca tentang iman, saya nggak bisa bicarakan semuanya. Dikatakan karena iman dikatakan mulut singa itu tertutup, karena iman dikatakan api yang menyala-nyala itu tidak apa? Tidak menghanguskan. Waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan dalam api itu tidak bakar kita. Nah, dikatakan juga karena iman, kalau saya lihat di situ, rahim yang tertutup, rahim yang mati, rahim yang mandul itu terbuka. Jadi dikatakan karena iman. Jadi kita perlukan iman dalam hidup ini. Jadi ketika sudah merenungkan firman dan firman dibukakan, maka pewahyuan turun atas kita, iman kita muncul. Dan saudaraku, iman ini saya katakan sangat luar biasa. Jadi iman ini kalau saya mau katakan, kalau saya lihat, iman ini bisa membuat saudara dan saya itu bisa berjalan di atas air. Yang saya maksud ke air itu adalah persoalan. Waktu Petrus dikatakan percaya, dia jalan di atas air. Tadi saya katakan pada saudara, persoalan seperti apa? Saudara bisa jalan di atasnya. Saudara bisa atasi masalah, bahkan bisa kalahkan dan taklukkan persoalan-persoalan saudara. Saya iman ini luar biasa. Yesus berkata satu perkataan yang sudah bisa lahir. Dia berkata demikian, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudaraku, meditasi firman, saudara akan beroleh strength, kekuatan. Yang kedua, saudara beroleh iman. Yang ketiga, saudaraku, yang saudara dapatkan itu adalah wisdom. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 98 sampai 100. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-98 sampai dengan 100. Katakan demikian. Saya bacakan saja 98 sampai dengan 100. Perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu itu kurenungkan.
Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi saya lihat di sini, firman Tuhan itu memberikan kepada kita itu hikmat. Saya tahu apa itu hikmat atau wisdom ini. Kalau di dalam terjemahan Wikipedia, wisdom itu adalah application of knowledge. Jadi satu pengetahuan yang diterapkan. Jadi penerapan dari satu pengetahuan. Nah, saudaraku, kalau saya bisa menjelaskan, wisdom itu adalah right tool, right place, in the right time. Jadi, saudara punya satu pengetahuan, tapi saudara bisa menerapkan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Itu perkataan wisdom. Tapi, wisdom ini atau hikmat ini ada 3. Yaitu yang pertama yaitu hikmat manusia. Yang kedua, hikmat dunia. Yang ketiga, hikmat Allah. Jadi ada hikmat manusia, ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Bisa nggak bicara tentang hikmat dunia ini? Bisa bicara tentang hikmat Tuhan. Saya bukan hikmat dunia, jadi hikmat dunia ini yang mempengaruhi hikmat manusia. Karena itu manusia itu biasanya beroperasi dengan hikmat dunia. Biasanya hikmat dunia itu adalah di dalamnya ada selfish, mementingkan sendiri, ada kebencian, pokoknya itu mencari kemuliaan sendiri. Itu hikmat dari dunia. Yang saya bicarakan adalah hikmat Allah. Nah, perkataan hikmat itu dalam bahasa aslinya itu ada 3. Yang pertama, perkataan hikmat itu adalah mereka kata Sophia. Jadi, thank you. Jadi ada perkataan Sophia. Sophia ini adalah theoretical wisdom. Theoretical wisdom. Nah, saudaraku, hikmat Tuhan itu yang pertama itu adalah Sophia. Sophia ini theoretical wisdom. Nah, theoretical wisdom ini saya memberi contoh itu ada pada Yusuf. Suatu ketika waktu terjadi famine di untuk mengatasi masalah Mesir, bagaimana dikatakan ada terjadi kelimpahan selama 7 tahun dan akan ada famine selama 7 tahun. Kelimpahan dan kelaparan selama 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Dan untuk mengatasi ini, Yusuf berkata demikian. Akan ada 7 kelimpahan dan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Terus kemudian Firaun berkata kepada Yusuf, kamu tangani. Apa yang Yusuf lakukan? Tuhan memberikan dia theoretical wisdom. Wisdom yang sederhana. Dia berkata, waktu kelimpahan, dia sediakan lumbung-lumbung untuk nampung. Ini sebenarnya teori perbankan pertama. Saudara, jadi teori perbankan itu munculnya melalui Yusuf. Jadi dia ditampung dan kemudian waktu terjadi famine, waktu jadi kelaparan, bisa survive. Dan bukan hanya itu, tapi karena dia punya barang, dia bisa membeli seluruh propertinya orang Mesir waktu itu. Karena itu propertinya jadi miliknya raja dari semenjak itu. Jadi saya bukan lihat di sini, ini theoretical wisdom. Sesuatu yang yang teori. Ya kalau nangani ini ya perlulah yang namanya kita bisa bertahan kalau ada simpanan. Jadi ini theoretical wisdom. Dan yang kedua, itu yang disebut dengan perkataan yang kedua, hikmat yang kedua. Itu perkataan hikmat yang kedua adalah sunesis. Sunesis ini adalah critical wisdom. Nah, critical wisdom ini adalah hikmat yang turun pada waktu yang saya bilang itu saat-saat kritis, saat-saat yang kita terdesak, yang istilahnya waktu yang mepet begitu. Contohnya waktu itu critical wisdom ini atau sunesis ini bergerak pada diri Yesus. Waktu Yesus ditanya, boleh nggak kita bayar pajak kepada Kaisar? Hikmat critical wisdom ini dia beroperasi. Dia berkata gambar siapa yang ada di uang itu, gambarnya Kaisar. Kembalikan apa yang Kaisar punya, kembalikan apa yang Tuhan punya. Waktu Yesus diperhadapkan nanti pada satu case di mana ada seorang orang wanita yang berzina, yang hukuman menurut Taurat waktu itu orang yang berzina itu harus dilempari batu. Nah, bagaimana Yesus menangani masalah itu waktu ditanya? Apa kita harus lempari itu? Apa yang Yesus lakukan? Dia coba untuk perpanjang waktu dengan nulis-nulis, mungkin ceritakan tentang latar belakang itu. Tapi mereka katakan, menurut apa yang harus kami lakukan? Akhirnya wisdom turun, Yesus berkata begini,
siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa yang pertama kali melempari wanita itu? Tidak ada. Saudara, itu critical wisdom. Nah, waktu Salomo diperhadapkan pada dua ibu yang memperebutkan anak. Ini satunya sudah dimakan, yang satunya ini diperebutkan. Critical wisdom itu. Anak itu dipotong saja jadi dua. Tapi karena dengan tindakan itu Salomo bisa tahu siapa ibunya dan siapa bukan ibunya. Saudara, ini critical wisdom. Jadi Tuhan bisa memberikan kepada kita yaitu satu hikmat. Jadi hikmat itu yang kalau saya ingin jelaskan, hikmat itu adalah satu pencerahan, satu inspirasi, satu direction. Itu hikmat. Nah, kita perlu hikmat ini untuk kita bisa sukses atau berkemenangan dalam hidup ini. Kita perlukan theoretical wisdom, kita juga perlukan critical wisdom, tapi juga kita perlukan yang ketiga, yaitu yang saya sebut dengan perkataan hikmat yang ketiga itu adalah pronesis. Ini adalah practical wisdom. Nah, practical wisdom ini beroperasi dalam diri Salomo. Salomo sudah tahu dia menjadi seorang raja yang sangat sukses, bahkan yang paling kaya, yang kemuliaannya itu istilahnya itu tidak ada raja yang bisa menandingi Salomo, karena dia beroperasi dengan pronesis ini, practical wisdom. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia seorang raja, tapi dia juga seorang businessman. Apa yang dia lakukan? Dia beli emas dari tempat lain, dia beli bahan, dan diproduksi, dijadikan perhiasan. Kalau sudah baca dalam raja-raja. Dan juga yang lainnya lagi, dia beli bahan minyak wangi, dan diproduksi minyak wangi. Jadi ini practical wisdom. Seorang yang bukan consume, tapi produce. Dan itu kalau saudara mau sukses, saudara harus produce something. Saudara spread something. Saudara harus buat sesuatu. Nah, ini yang saya katakan pronesis ini, yaitu practical wisdom. Jadi Tuhan bisa memberi, ketika saudara merenungkan firman, saudara meditasi firman, hikmat itu bisa tumbuh. Jadi saudara akan dapatkan yang critical wisdom, theoretical wisdom, dan juga saudara bisa dapatkan yang practical wisdom. Nah, saudaraku, hikmat ini adalah satu pencerahan. Hikmat ini adalah satu direction. Hikmat ini adalah satu tuntunan kepada kita. Jadi kadang-kadang saudara diperhadapkan pada satu pilihan. Dan kita perlukan di situ, kadang-kadang perlu critical wisdom perlu bekerja. Kadang-kadang saudara mungkin tanya dalam perencanaan saudara, bagaimana saya bisa rumah tangga saya ini bisa ekonominya bisa lebih bagus. Saudara, ini perlu practical wisdom. Bagaimana saya bisa menghasilkan? Bagaimana saya bisa produk? Gimana saya bisa mengalami Oppo itu bahasa Ibrani. Jadi bagaimana kita bisa mengalami yang namanya transformation ini? Saudara, itu practical wisdom. Ini kita bisa Tuhan bisa memberikan kepada kita. Jadi meditasi firman memberikan kepada saudara strength, berikan saudara faith, iman, dan berikan kepada saudara wisdom.